Jadi Bang, saya mau tanya nih, dengan Aceh Tenggara ya, yang saat ini, kira-kira apa yang masukan dari Bang Andi nih untuk Aceh Tenggara, Abang sebagai putra daerah Aceh Tenggara? Masukan untuk Aceh Tenggara itu yang pertama masukan buat masyarakat, karena Aceh Tenggara ini banyak komponen di dalamnya termasuk masyarakat. Yang kedua pemerintah. Nah, kenapa dua-dua, masyarakat dan pemerintah? Masyarakat nggak bisa kerja sendiri, pemerintah juga nggak bisa kerja sendiri. Makanya sekarang itu yang dikenal dengan istilah kolaborasi. Nah, kolaborasi itu sebenarnya kalau kita mau lihat di masa lalu itu sama artinya dengan gotong royong sebenarnya. Jadi untuk membangun sebuah daerah, katakanlah Kabupaten Aceh Tenggara, itu dibutuhkan gotong royong. Yang pertama ada political will dari pemerintahnya. Pemerintahnya harus mau. Yang kedua, ada partisipasi publik atau partisipasi masyarakat. Bagaimana masyarakat dilibatkan untuk berpartisipasi dalam hal pembangunan daerah. Jadi nggak bisa jalan sendiri, jadi harus kedua-duanya. Contoh, misalnya begini ya, kita kasih contoh. Kita bikin pertanyaan untuk Aceh Tenggara pada hal yang paling mendasar tentang pemerintahan. Apakah public services, bahasa mudahnya public services itu adalah pelayanan publik itu sudah berjalan dengan baik? Saya tidak tahu. Yang sehari-hari di sini kan kawan-kawan sekalian nih semua. Apakah pelayanan publik itu sudah dilakukan dengan baik? Kalau sudah baik, apa ukurannya? Pakai ukuran kita sendiri atau kita membandingkan dengan daerah-daerah yang lain? Apa itu pelayanan publik? Pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Apa pelayanan kesehatan itu sudah dilakukan dengan baik? Atau apakah pelayanan kesehatan itu sudah menjamin aspek keadilan? Kenapa saya bicara keadilan? Orang-orang di kota mungkin mudah dapat akses pelayanan masyarakat yang baik karena dekat ke rumah sakit umum. Bagaimana dengan masyarakat-masyarakat yang di ujung-ujung kampung, misalnya di Loser sana, misalnya di Ketambi sana, yang jauh-jauh mereka itu, yang fasilitas pelayanan kesehatan masyarakatnya itu tidak memadai dan sehingga dia harus jauh datang ke kota. Nah, itu kan tidak adil. Apa bedanya masyarakat di kota sama masyarakat di Gunung Loser, di Kecamatan Loser? Sama-sama warga Aceh Tenggara, sama-sama KTP Aceh Tenggara, sama-sama bayar pajak. Kenapa perlakuannya berbeda? Kenapa yang di kota dapat kemudahan, yang di daerah-daerah di ujung-ujung tidak dapat kemudahan? Jadi kira-kira apa saran nih ketika kita melihat dari misalnya masyarakat yang di Loser untuk mengurus KTP atau misalnya pelayanan kesehatan, apa kira-kira saran Bang Andi untuk Aceh Tenggara nih? Ya, saran saya kalau memang itu sudah dilakukan, alhamdulillah. Kalau belum dilakukan, itu dibuat pelayanan kesehatan terpadu. Kalau tidak bisa di 16 kecamatan, saya dengar dan saya lihat puskesmas sudah ada. Nah, kalau bisa dimaksimalkan seluruh puskesmas itu dengan baik, dokter jaganya 24 jam, tenaga kesehatannya 24 jam, rawat inapnya berjalan dengan baik, ruang operasinya ada misalnya. Itu bagus kalau bisa 16 kecamatan. Kan harus begitu. Kalau tidak bisa, paling tidak itu dibikin 5 titik sebagai pelayanan terpadu kesehatan masyarakat di situ, dibangun infrastrukturnya, dibuat yang baik. Dicari seluruh komponen infrastruktur dasar yang dibutuhkan untuk itu. Dari mulai bangunannya, alat-alat kesehatannya, termasuk tenaga-tenaga kesehatannya. Itu yang harus disiapkan. Nah, kayak KTP misalnya tadi, yang masyarakat di bawah itu. Tentunya kalau dari sana pasti mereka akan mengeluarkan biaya banyak, Bang. Iya, kalau dia datang ke kota kan pasti biayanya banyak. Nah, kan ada rumus tadi saya bilang, rumusnya itu. Kalau kita tidak bisa mengasih uang kepada rakyat, kalau kita tidak bisa memberikan kemudahan kepada rakyat, jangan persulit hidupnya. Itu rumus dasarnya aja itu. Kalau tidak bisa memperbaiki, jangan merusak. Kan kira-kira gitu tuh. Untuk kita ini misalnya kalau nggak bisa memperbaiki, ya jangan merusak. Lebih bagus lagi kalau bisa memperbaiki. Nah, kalau bagi pemerintah, kalau dia tidak bisa memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, tidak mampu menyenangkan masyarakat, jangan bikin susah. Itu penting. Kenapa? Karena pemerintah itu dibiayain pakai anggaran rakyat.
Dia digaji ada di situ dari pajak rakyat nih. Kita ini semua kena pajak ini. Anda beli apa? Beli rokok, ada pajaknya di situ. Betul, betul. Beli aku ada pajaknya di situ. Nah, semua beli apa? Beli sepeda motor, ada pajaknya di situ. Uang pajak itu dikumpulkan, uang-uang kita itu dikumpulkan untuk memilih pemerintah, disuruh untuk ngurus kita. Jangan terbalik. Rakyat yang ngurus pejabat. Nggak boleh begitu. Itu cara berpikir lama. Kalau feodal di zaman-zaman kerajaan, iya rakyat menyembah raja. Ini yang kita pilih bukan raja. Pemerintah itu kabupaten, kota, provinsi, bahkan presiden. Dia bukan raja, dia pelayan masyarakat. Nah, jadi dia harus pahamin dulu hakikat diri sebagai pelayan. Yang namanya pelayan itu memang tempat orang berkeluh kesah, bahkan dimarah-marahi. Pelayan itu kan tempat dimarah-marahin. Dia harus tidak boleh emosi ketika orang marah-marah. Dia melayan, justru dia harus mendengar. Bukan sebaliknya, Bang, ya? Bukan sebaliknya, dia harus mendengar apa sehingga apa yang dia lakukan itu betul-betul memunculkan kepuasan terhadap masyarakat. Kalau di bisnis misalnya perusahaan ada istilah customer satisfaction. Kepuasan pelanggan. Betul. Itu sebagai produsen, kepuasan pelanggan itu penting. Karena itu banyak produsen-produsen membuat kotak-kotak curhat, kotak-kotak pengaduan, kotak-kotak saran. Nah, itu perusahaan. Nah, pemerintah juga dia harus mendengar kotak-kotak saran dari masyarakat apa yang seharusnya dilakukan. Nah, itu yang menurut saya yang harus dikerjakan. Saya contoh, orang mengurus surat keterangan usaha dari Lauser gitu. Ya, orang mengurus surat keterangan kematian, orang mengurus surat keterangan kelahiran, orang mengurus KTP misalnya. Itu sebenarnya sesungguhnya urusan-urusan yang terkait masyarakat itu, ya, itu bisa selesai di kecamatan. Kalau di Jakarta itu di kelurahan selesai. Oh, seharusnya tidak perlu perlu datang ke kantor bupati. Itu harus selesai di kecamatan. Kalau di Jakarta itu di kelurahan selesai. Tapi kan beda, Jakarta sama sini kan beda. Jakarta uangnya banyak. Sehingga kalau menaruh katakanlah alat untuk moto orang bikin KTP misalnya itu. Kelurahannya banyak, dia bisa beli banyak. Kalau kita dibikin di kecamatan kan cuma 16 kecamatan. Murah kan? Tinggal beli aja. Tinggal pengadaan itu murah. Orangnya nggak ada, taruh orang dari kabupaten itu misalnya dinas apa dia yang perus itu. Misalnya dinas Capil nih. Capil, taruh orang Capil di situ, suruh dia kerja dari jam 8 atau jam 8.30 pagi sampai jam 4 sore. Tunjangannya ditambah, TKD-nya ditambah untuk menambah effort kerjanya. Sehingga masyarakat Loser tidak perlu kemari lagi, Bang. Tidak perlu. Jadi gini, prinsip saya mau katakan begini. Camat-camat itu harusnya dia jadi bupati kecil di kecamatannya. Jadi urusan yang kecil-kecil itu biar camat yang ngerjain tuh. Bupati itu ngurus apa? Dia harus ngurus yang besar-besar. Jangan bupati ngurus yang kecil-kecil. Itu maksud saya itu supaya daerah itu berjalan dengan bagus. Itu bisa kita lihat kok. Yang paling kata kunci itu adalah pelayanan masyarakat. Kalau uang masyarakat bisa kerja, Anda kan bisa kerja juga sendiri. Besok si A jadi bupati, lusa si B jadi bupati, kan kerja jalan terus. Yang dagang-dagang terus, yang kerja-kerja terus, yang usaha-usaha terus, kan nggak ada urusan kan. Tapi kalau pelayanan masyarakat terkait KTP, KK, administrasi kependudukan misalnya, infrastruktur jalan misalnya dan lain-lain, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, itu emang tugas pemerintah. Keamanan misalnya, itu tugas pemerintah. Jadi masyarakat harus mulai diajarkan apa sebenarnya yang menjadi tanggung jawab mereka sebagai masyarakat, apa yang menjadi tanggung jawab pemerintah. Pendidikan, kualitas pendidikan itu tanggung jawab pemerintah. Pertanyaannya muncul, apakah kualitas pendidikan kita sudah baik? Nah, saya nggak mau jawab itu karena saya nggak punya datanya, tapi bisa dilihat sendiri. Yang kedua, pelayanan kesehatan. Apakah pelayanan kesehatan kita sudah baik dan sudah menjangkau ke seluruh masyarakat seperti yang saya katakan tadi itu? Nah, yang ketiga, apakah pembangunan infrastruktur penunjang kegiatan aktivitas masyarakat itu sudah berjalan dengan baik? Yang keempat, apakah pelayanan administrasi kependudukan, urusan-urusan kemasyarakatan itu sudah terjadi dengan baik, murah, mudah, dan tidak ada pungli? Itu semua itu. Nah, yang kelima adalah accountability, transparansi.
Oh, Nah, itu perlu juga transparan. sangat penting transparansi itu. Apakah setoran-setoran ke pemerintah itu sudah dilakukan secara elektronik, tidak lagi manual, ya, Kenapa? termasuk gaji misalnya, Alasannya kenapa harus pakai elektronik? Bang? supaya meminimalisir korupsi. Oh, gitu ya. Ya, kalau dengan elektronik itu susah orang untuk korupsi. Apakah itu sudah Abang pernah lihat di daerah mana itu? Di banyak daerah sudah begitu. Kalau di kota-kota besar sudah begitu. Jadi itu Minimalisir semua transaksi, misalnya termasuk gaji. Gaji itu nggak boleh dikasih cash. Itu harus semua by online. Termasuk honor sama. Nggak boleh pakai cash nih, honor kamu nih 3 bulan segini. Kasih cash teken. Udah tuh habis teken ambil sedikit kasih yang petugasnya tadi kan gitu kan. Nggak boleh. Udah honor dia berapa misalnya 700.000 sebulan, 3 bulan dibayar 2,1 juta, transfer ke rekeningnya, nggak boleh ada cash. Iya. Nggak boleh. Itu Berarti akan minimalisir korupsi. Karena itu haknya. Jadi udah kita kasih haknya. Jangan lagi dia bilang, kan dia udah digaji sama negara, dia bilang, aku kan udah ngurus, bagilah sedikit lagi gitu. Oh, iya. Cashback istilahnya. Iya. Nah, itu yang terjadi gitu-gitu, itu nggak boleh lagi sesungguhnya ya, menurut saya itu. Jadi untuk dari kacamata Bang Andi sendiri nih, untuk melihat Aceh Tenggara nih, untuk saat ini bagaimana Bang Andi nih, yang saat ini? Kalau untuk saat ini, saya tidak melihat ada satu perubahan yang berarti, perubahan yang baik ya, maksudnya yang berarti. Kalau kita tanya apa yang menonjol, tidak ada. Mudah-mudahan harapan saya satu ini, jembatan ini selesai. Oh, jembatan apa nih Bang? Jembatan Pedesi. Lawelas Pedesi itu selesai. Ya mudah-mudahan itu satu yang baik yang bisa jadi legacy dari pemerintahan. Walaupun kan pencanangan pembuatannya dimulai dari zaman periodenya Pak Sanu kan dan Pak Ali Basrah pada waktu itu 2016 kan. Nah, dia di pemerintahan sekarang tinggal melanjutkan aja. Ya mudah-mudahan selesai. Oh, itu harapannya Bang ya. Itu harapan saya buat. Mungkin ada harapan lagi selanjutnya daripada itu Bang. Ya harapannya ke depan dapat pemerintah yang jauh lebih baik gitu. Ke depan. Kita serahkan kepada rakyat, biar rakyat yang memilih atau bagaimana? Ya, kita serahkan kepada rakyat, sekaligus juga rakyat kita harus edukasi. Harus kita kasih edukasi, kesadaran untuk memilih yang benar. Jangan lagi memilih yang hanya semata-mata ada uang. Uang perlu, yang bilang pasti uang perlu. Tapi pemimpin yang berkualitas jauh lebih perlu. Itu lebih perlu Bang. Oke, terima kasih Bang Andi. Oke, thank you. Terima kasih. Salam dari Bang Andi.